hari 50 yang di copy paste dari punyanya Kemenaker tahun 96. Jadi dia hanya mengcopy paste, diubah sedikit ujungnya doang, diubah-ubah dikit. Ya udah. Jadi intinya sistem manajemen K3 bukan punyanya Kemenaker, punyanya PP, peraturan pemerintah, levelnya beda. Kalau Kemenaker punyanya tahun 96. Dia ngeluarin sistem manajemen K3 modelnya seperti ini. Itulah yang dicaplok atau karena dianggap oh ini bagus nih. Karena yang diberikan anggaran untuk dulu tim ahli untuk merumuskan sistem manajemen K3 untuk luar negeri adalah Kementerian Tenaga Kerja waktu itu dan Transmigrasi. Nah, diberikan budgeting dulu di eranya Presiden Soeharto untuk studi banding, melihat ke Amerika, ke Australia, ke apa, artinya dia menghimpun lah semua. Oh ini sistem ketiganya mereka seperti ini, negara ini seperti ini. Akhirnya dia rumuskanlah 12 pasal itu. Kembalilah ke PP 2012 oleh Muhammad Iskandar mengadvokasi ke peraturan pemerintah. Akhirnya SBY mengesahkan. Ini udah perintah saya, bukan lagi perintah menteri. Ini udah perintah saya gitu. Jadi PP itu miliknya pemerintah pusat, presiden gitu. Bukan level kementerian. Jadi sejarahnya tuh kayak gitu. Yang saya pahami ya. Karena saya sering bertemu dulu dengan para pemateri. Nah, di Kementerian Tenaga Kerja itu ada 2 ya. Ada 3 sebenarnya. Hubungan industri, ketenaga kerjaan, dan norma K3. Norma hubungan industri, norma ketenaga kerjaan, norma K3. Jadi jangan pernah K3 ikut campur dengan norma ketenaga kerjaan. Norma ketenaga kerjaan lain, sertifikasinya lain, ahli ketenaga kerjaan. Ahli K3 juga lain. Ahli hubungan industri juga lain. Dia punya sertifikasi yang lain semua. Nah, tahun kemarin itu udah 2019 itu udah dikeluarkan aturan bahwa untuk mengikuti keahlian ketenaga kerjaan, bukan K3, masih belum, saya nggak tahu kenapa belum sampai sekarang K3 ini. Tidak lagi namanya training. Jadi kementerian tidak boleh lagi melabeli dirinya training. Jadi dia hanya melabeli dirinya adalah sertifikasi lisensi. Untuk bisa ikut sertifikasi lisensi menjadi seorang ahli K3, terlebih dahulu orang itu harus mengikuti training di luar. Terserah mau training apa. Nah, kalau dirinya punya persyaratan untuk sertifikasi di BNSP, silahkan ikut sertifikasi atau training di BNSP. Hasil dari hasilnya training dan sertifikasi BNSP itu akan menjadi dokumen persyaratan untuk sertifikasi lisensi keahlian. Penunjang untuk menjadi ahli K3 umum, ditunjuk menjadi ahli K3 umum. Jadi bukan lagi sifatnya dengan dasar bahwa kenapa dia bisa jadi ahli K3, karena dia udah ikut pelatihan 12 hari. Itu bukan lagi dasarnya. Karena dia punya lisensi, punya sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Terus setelah itu dia sudah mendapatkan orientasi dan mengikut. Kalau lisensi kan cuman semestinya dia melabeli dirinya adalah lisensi. Jadi dia BNSP itu bilang yang mau mendaftar menjadi ahli K3 umum adalah orang yang udah punya BNSP dan memang utusan dari perusahaan, langsung dikeluarkan lisensi katanya. Entah mau 2 hari, 3 hari, terserah. Itu BNSP. Karena apa gunanya kami gitu? Kementerian Energi Sumber Daya Mineral katanya udah nyerahin ke kami semua. Kok Kementerian Tenaga Kerja sampai sekarang belum nyerahin itu? AMDAL lingkungan dulu boleh kan di kampus-kampus,
Nah sekarang udah nggak boleh. Coba tanya, boleh pelatihannya di kampus, tapi tidak boleh atas nama kampus. Kampus bekerja sama dengan LSP. LSP hanya nebeng di kampus melakukan pelatihan. Yang menyelenggarakan di area kampus, tapi punya koordinasi dengan LSP. LSP yang masuk sertifikasi. Itu. Jadi dikembalikan ke lembaga sertifikasi profesi yang sah di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Seperti itu kasusnya. Tuh banyak yang kecewa dulu tuh, sertifikatnya calon.